Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, terlepas dari status sosial dan latar belakang kehidupan. Ialah Bima Abdul Soleh, atau yang akrab dipanggil Bima. Bima telah melewati perjalanan hidup yang tidak biasa bagi kebanyakan orang. Pemuda asal Kemayoran, Jakarta Pusat ini, dulunya adalah pemuda yang menghabiskan waktu di jalanan. Hidupnya diisi dengan mabuk-mabukan, nongkrong sana-sini, dan kesenangan yang tak pernah benar-benar memberikan ketenangan. Bima memenuhi tubuhnya dengan tato. Keinginan Bima bertato karena ingin terlihat keren dan dorongan gejolak jiwa muda. Selain jiwa mudanya yang masih labil, menurutnya tato adalah bagian dari seni. Seni yang merupakan bentuk ekspresi diri yang kuat, yang memungkinkan setiap orang membawa simbol dan cerita bermakna pada tubuh mereka. Hingga pada akhirnya, Bima mengalami sakit meningitis hingga menyerang ke otak. Bima bahkan sampai koma dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bima pun akhirnya tersadar, sampai kapan mau hidup seperti ini? Nah pemirsa, bagaimana kisah perjalanan hidup seorang Bima hingga akhirnya mendapatkan jalan kebenaran? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita di acara yang penuh hikmah. Tentu dengan selalu kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini ada sahabat Koko yang kita tahu semuanya punya masa lalu ya. Ini beliau pun pernah punya masa lalu hidup di jalanan, pernah juga berbuat yang seperti mabuk-mabukan, bahkan juga tubuhnya kalau nanti kita lihat penuh dengan tato, tapi sekarang sudah kembali ke jalan Allah penuh dengan kesadaran. Kita akan tanya-tanya dan ambil hikmah dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bima. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tanya-tanya boleh ya, ambil ngobrol ya. Jadi dulunya pernah tinggal di jalanan. Kenapa itu di jalanan? Bahkan sampai katanya pernah sampai bolak-balik ditangkap dinsos, keluar masuk. Karena dulu gimana ceritanya nih latar belakangnya? Ya namanya di jalanan kan kita pengen dulunya bebas atau gimana. Dari segala apapun kan tanpa ada aturan. Tapi kesananya kan gak mungkin seperti itu terus. Pasti kita juga ingin kembali ke jalannya kita sebagai manusia gitu. Tapi waktu itu masih tinggal sama orang tua juga kah? Tapi sering keluar? Masih tinggal sama orang tua juga. Tapi namanya kita nakal, namanya dulu kan masih efek GJM dulu. Apa tuh GJM? Gejolak jiwa muda. Masya Allah. Usia berapa tuh waktu itu? Usia 20-an ya. 20-21 ya. Beres-beres SMA lah ya. Iya, beres-beres sekolah. Beres SMA. Terus kalau masih diingat, apa aja sih memang yang pernah dilakuin dulu nih, yang istilahnya disesali lah sekarang? Disesalnya efek tato sebenarnya sih, tato disesalnya. Walaupun berpendapat nggak semua orang tatoan itu buruk, karena emang seni kan. Iya seni. Ya, emang tato itu bukan simbol kriminal ya. Betul. Makanya saya pikir jangan pandang orang bertato di sebelah mata. Betul. Walaupun badan bertato tapi hati nggak bertato. Masya. Betul ya, nggak bernoda. Ada orang yang bertato tapi ketika kembali kepada Allah bisa dibersihkan dari noda-nodanya, daripada berpakaian rapi, dihormati anggota dewan dan yang lain-lain, tapi naudzubillah malah merugikan masyarakatnya, lebih repot. Alhamdulillah. Terus pertama kali akhirnya misalkan bertato dan minum-minuman itu di usia berapa waktu itu? Dulu masih usia 19-20 lah, 20-an. Tato pertama yang mana? Tato pertama saya di kepala dulu. Oh di kepala. Ketutup rambut sekarang? Iya, tutup rambut sekarang. Tutup rambut. Respon orang tua pertama kali ngelihat tatonya gimana? Iya, dulu kan karena di kepala itu kan kalau tumbuh rambut gak kelihatan gitu, gak kelihatan orang tua. Katanya kalau botak. Iya, kalau botak aja gitu. Ya udah. Saya coba ke sana-sana. Kok nagih gitu, nagih mau nambah-nambah lagi, akhirnya nambah-nambah lagi. Yang mana lagi berarti selanjutnya? Wajah, saya kan hobi yang ekstrim gitu. Ekstrim. Iya, wajah. Ini gimana respon orang tua pas ngeliat tahu-tahu mukanya? Ada tatonya waktu pulang ke rumah? Wah, langsung cemberut, langsung gimana gitu, Mbak. Langsung kayak seperti tidak apa-apa, tapi namanya orang tua anak tetap aja masih diterima gitu di keluarga. Beliau masih sehat sekarang? Alhamdulillah masih sehat. Tinggal di mana, di Jakarta atau di Jakarta Pusat. Ibu ya. Kemayoran. Masya Allah, salam untuk beliau ya, sehat selalu. Terus waktu itu kepikiran pertama kali nato tuh diajakin
Yang terutama yang di muka ya, atau kepengen sendiri aja? Pengen sendiri gitu. Jadi dulu kan hobi seni gitu, hobi yang ekstrem ke tubuh gitu. Kayak tato pengen deh gimana gitu. Pengen gambar-gambar di tubuh. Di kertas udah bosan gambar di kertas ya kan. Coba gambar di tubuh, ada yang tato sendiri, ada yang sama kawan, sama orang ditatoin gitu. Di punggung segala macam ada juga? Ada juga. Ada juga. Tapi yang paling kelihatan kan yang di wajah ya. Wajah. Sakit gak sih? Sakit sih. Namanya ditato? Iya, sakit tapinya. Itu ada yang udah dihilangin, cara ngilanginnya gimana? Ini udah ada yang dihilangin, kemarin kita ikut dalam hapus Ada tato. alatnya ya? Iya, hapus tato metode laser dia. Sakit nggak di laser? Sakit. Rasanya sakit sih. Sekali datang langsung hilang atau harus berapa kali? Tergantung ketebalan tinta sih kalau menurut saya sih. Ini kalau yang gini? Ini udah hampir mau ketiga kali udah mau hilang dikit. Ini sebelah sini udah hilang. Ini pernah hilang nih? Ini hilang ini sebelah sini. Oh ini tadinya ada tato Ada ini? tatonya di sini. Bisa hilangnya apa kayak benar-benar hilang ya? Iya. Insya Allah. Tapi harus ya tadi berapa kali? Nyampe 6 kali, 7 Ya, kali? tergantung ketebalan tintanya. Gitu. Nanti yang di wajah mau dihilangin juga? Mau dihilangin juga niatnya. Pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus akhirnya gimana? Saya terima aja Setelah akhirnya, walaupun sakit juga. Ya mungkin lebih sakit di neraka nanti mungkin. Insya Allah. Betul ya. Terus gimana akhirnya dengan, ya ini kan masa lalu ya. Ada sebagian masa lalunya ya ini tinta nggak bisa dihapus. Ketemu nggak sama orang-orang yang mungkin kadang suka kayak ngejulitin atau ngeremehin atau memandang negatif? Ketemu aja sih, tapi saya ngambil pusing kok. Saya nggak merugikan dia nggak merugikan dia, nggak nyudutin dia kayak gimana ya. Udah saya nggak terlalu saya banyak pikirin gitu. Udah baikan aja. Nah, sekarang udah berumah tangga belum? Belum sih, nanti mau masih. Insya Allah segera ya, itu yang solihah. Dan sekarang kegiatan sehari-harinya berarti apa aja? Kegiatan dalam sehari-hari ini saya pertama-tama bantu orang tua kan berjualan di kantin sekolah. Oh, Masya Allah. Saya bantu Gimana anak sekolah pas ngelihat, yang ini? Oh, udah pada akrab, udah pada kenal semua di sana ya. Asik-asik aja ya. Iya. Masya Allah. Mirsa, ini kalau masih akan tanya-tanya lagi pada narasumber kita yang luar biasa, lebih khusus terkait gimana nih titik baliknya sampai akhirnya kembali hijrah, kembali ke jalan Allah, meninggalkan semua ya kesenangan muda-muda zaman dulu, GJM tadi, gejolak jiwa muda. Jadi kemana-mana kita akan tanya ke beliau, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah. Di panti-panti rehab gitu nggak bertanya karena digabungin sama orang-orang yang agak-agak miring gitu gimana, makanya saya nggak betah gitu makanya